Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan cerita inspirasi yang saya dapatkan dari beberapa buku motivasi, atau salah satu buku motivasi, yang mana judulnya "Ya Tuhanku, kenapa Engkau tidak menolongku?" Ada seorang laki-laki yang tinggal di dekat sebuah sungai. Bulan-bulan musim penghujan sudah dimulai. Hampir tidak ada hari tanpa hujan, baik hujan rintik-rintik maupun hujan lebat. Pada suatu hari terjadi bencana di daerah tersebut. Karena hujan turun deras agak berkepanjangan ya. Permukaan sungai semakin lama semakin naik, dan akhirnya terjadilah banjir. Saat itu banjir sudah sampai ketinggian lutut orang dewasa. Daerah tersebut pelan-pelan mulai terisolir ya. Orang-orang sudah banyak mulai mengungsi ke daerah tersebut, takut kalau permukaan air semakin tinggi. Lain dengan orang-orang yang sudah mulai ribut mengungsi. Lelaki tersebut tampak tenang tinggal di rumah ya. Akhirnya datanglah truk penyelamat berhenti di depan rumah lelaki tersebut ya. Lelaki yang santai itu, orang lain sibuk mengungsi, dia masih santai dia ya. Kemudian truk penyelamat lelaki, kemudian penyelamat truk tersebut berkata, "Pak, cepat masuk, ikut truk ini. Gak lama lagi banjir semakin tinggi," teriak salah satu regu penolong ke lelaki tersebut. Si lelaki menjawab, "Tidak, terima kasih. Anda terus saja menolong yang lain. Saya pasti akan diselamatkan Tuhan. Saya ini kan sangat rajin berdoa," katanya kan gitu. Setelah beberapa kali membujuk tak bisa, akhirnya truk tersebut melanjutkan perjalanan untuk menolong yang lain. Permukaan air semakin tinggi, ketinggian mulai 1,5 meter. Lelaki tersebut masih di rumah, duduk di atas lemari. Datanglah regu penolong dengan membawa perahu karet dan berhenti di depan rumah lelaki tersebut. Kemudian regu penolong tersebut berkata, "Pak, cepat ke sini, naik perahu ini. Keadaan semakin tak terkendali. Kemungkinan air akan semakin tinggi." Lagi-lagi, laki-laki tersebut berkata, "Terima kasih. Tidak usah menolong saya. Saya orang yang beriman. Saya yakin Tuhan akan selamatkan saya dari keadaan ini." Ya, perahu dan regu penolong pun pergi tanpa membawa lelaki tersebut. Perkiraan banjir semakin besar ternyata menjadi kenyataan. Ketinggian air sudah sedemikian tinggi sehingga air sudah hampir menenggelamkan rumah-rumah di situ. Lelaki itu tampak di atas gunungan, di atas atap rumah sambil terus berdoa. Kemudian datanglah sebuah helikopter ya, dan regu penolong. Regu penolong melihat ada seorang laki-laki duduk di atas rumahnya, di atas atap rumahnya. Mereka melempar tangga tali ya, mereka melempar tangga tali dari pesawat. Dari atas terdengar suara dari megapon, yang mana suaranya, "Pak, cepat pegang tali itu dan naiklah ke sini." Tetapi lagi-lagi laki-laki tersebut menjawab dengan berteriak, "Terima kasih, tapi Anda tidak usah menolong saya. Saya orang yang beriman dan rajin berdoa. Tuhan pasti akan menyelamatkan saya." Ketinggian banjir semakin lama semakin naik, dan akhirnya seluruh rumah di daerah tersebut sudah terendam seluruhnya. Bagaimanakah nasib lelaki tersebut? Lelaki tersebut akhirnya mati tenggelam. Di akhirat dia dihadapkan pada Tuhan.
Lelaki ini kemudian mulai berbicara bernada protes. Ya Tuhan, aku selalu berdoa padamu, selalu ingat padamu. Tapi kenapa aku tidak engkau selamatkan dari banjir itu? Tuhan menjawab dengan singkat, aku selalu mendengar doa-doamu. Untuk itulah aku mengirimkan truk, perahu, dan terakhir pesawat helikopter. Tetapi kenapa kamu tidak ikut salah satu pun? Semoga cerita ini bisa memberikan motivasi kepada kita bahwasanya Allah tidak langsung menolong kita. Allah menolong kita melalui perantara, seperti lelaki tersebut yang tenggelam itu. Allah sudah kasih bantuan. Allah sudah membantu dia melalui perantara. Pertama tadi truk, kemudian perahu karet ya, dan terakhir pesawat helikopter, namun ia tidak memperdulikannya. Akhirnya ikutlah dia terendam banjir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.